Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ulama anal kurama wa julasa anal a'izza wa bimuqaddimatihim jenenganipun Romo Kiai Haji Yasin Ashadi, Romo Kiai Haji Zainal Arifin, Romo Kiai Haji Muhammad Asyik, ugi para Romo Kiai sanesipun ingkang nuwun sewu, mboten ngirangi hormat kawula, mboten kawula sebat setunggal mawi setunggal. Hafizahumullah fi khairil Islam wal muslimin ingkang tansah kawula hormati. Dari Forkopimda ada Bapak Ketua DPR, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang mewakili, ada Pak Seda, Pak Asisten, ada mungkin yang tidak atau belum saya sebutkan, semua yang saya hormati, juga khususnya Ketua Takmir Masjid Agung Demak, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdullah Syifa, yang tansah kawula hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, dan para ibu nyai sedaya hadirin hadirat ingkang nuwun sewu, mboten kawula sebat setunggal-setunggalipun kang tansah kawula mulyakaken. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski di dalam bayang-bayang COVID-19 kita dapat melaksanakan peringatan Maulidur Rasul dengan sederhana tanpa mengurangi nilai daripada mulianya peringatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi acara ini. Allahumma amin. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang insya Allah akan memberi syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, atas nama pribadi juga atas nama pemerintah Kabupaten Demak memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada pengurus takmir Masjid Agung Demak yang pada malam hari ini menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan saya peringatan Maulid ini menjadi benteng daripada kita semuanya di dalam rangka untuk lebih meyakini eksistensi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama ada moderasi Islam, saya tetap mengingatkan kepada kita semua bahwa makna daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul, ini adalah sebuah ikrar bahwa kita mengakui Rasulullah sebagai Rasul, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Artinya bahwa ajaran-ajaran Allah adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang membedakan antara Islam dan non-Islam. Hadirin yang berbahagia, sekarang di Indonesia agama bertambah lagi,
yaitu aliran kepercayaan. Kita jangan sampai terlena, generasi kita sebagai umat Islam, moderasi tetap kita pelihara, tapi keyakinan ini harus benar-benar kita tanamkan pada generasi kita. Kita tidak bisa membantah ketika kita mengatakan, oh kamu kok menyembah arca. Ketika orang menyembah arca, misalnya kita katakan seperti itu, dia juga akan mengatakan umat Islam juga menyembah batu, mesti begitu. Terbukti kalau sholat menghadap Hajar Aswad, bukannya Hajar Aswad itu batu. Orang Islam mungkin berkelit, kita tidak menyembah Hajar Aswad, kita menyembah Allah. Mereka pun juga akan berkelit, mereka tidak menyembah arca tetapi menyembah Tuhannya. Lalu inilah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kita menyembah seperti itu? Karena hakadza 'allamana Rasulullah. Yang terpenting, inilah yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk dipahamkan kepada generasi muslim. Karena zaman sekarang banyak orang yang beriman kepada Allah, akan tetapi dia enggan melakukan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka mudah-mudahan acara pada malam hari ini sekali lagi semakin menebalkan iman kita, semakin menambah keyakinan kita, pengakuan kita bahwa Muhammad adalah pembawa ajaran ilahi, ajaran Allah untuk manusia yang beriman ini. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kalau dulu membela Rasulullah seperti Abu Bakar As-Siddiq misalnya, itu pembelaan secara fisik, sebagaimana kita mengetahui sejarah ketika Rasulullah bersama Abu Bakar mau di Gua Sur, Abu Bakar yang masuk lebih dulu. Ya Rasulullah, biar aku yang masuk dulu, jangan Rasul, jangan-jangan di dalam ada binatang buas. Maka setelah dinyatakan aman oleh Abu Bakar, lubang-lubang dibuntu, disumpeli, baru ketika tampak aman Rasulullah dipersilahkan masuk. Monggo ya Rasulullah, masuk. Setelah di dalam ada sebuah kisah. Pada saat itu Rasulullah duduk di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar keringatnya bercucuran, air matanya juga meleleh, kesakitan. Sehingga air mata ini menetesi pipi Rasulullah dan Rasulullah terbangun. Wahai Abu Bakar, engkau menangis? Tidak ya Rasulullah. Kamu menangis. Ringkas cerita, iya ya Rasulullah. Kenapa kamu menangis? Kakiku digigit ular, katanya. Ternyata ada satu lubang yang tidak sempat disumbeli, disumbat oleh Abu Bakar, dan ternyata ada ular yang menggigit kaki Rasulullah, menggigit kaki Abu Bakar maksud saya. Ketika Rasulullah mendengar apa yang dikatakan Abu Bakar, Rasulullah melihat kaki Abu Bakar dan benar digigit oleh ular. Maka kata Rasulullah, wahai ular, jangan kamu lukai sahabatku. Atas izin Allah, ular itu pun bisa berbicara. Ya Muhammad, saya menunggu engkau 1000 tahun lamanya. Saya diberitahu oleh Allah bahwa akan diutus oleh Allah orang pilihan yang namanya Muhammad.
sehingga aku menunggumu di sini. Maka ketika aku akan melihat wajahmu terhalang, maka yang menghalangiku aku gigit, kata. Setelah mengatakan itu atas izin Allah, ular itu pun mati. Yang ingin saya sampaikan bahwa Rasulullah itu dinanti, ditunggu. Apalagi Quraisy yang pada saat itu sudah bejat semua, ditunggu orang seperti Rasulullah. Kita sebagai generasi, setelah Rasulullah hadir dan memberikan pelajaran, jangan kita tinggalkan. Maka harapan saya pada malam hari ini, sekali lagi peringatan Maulud ini mudah-mudahan menjadi semakin penambah keimanan kita, keyakinan kita, ketebalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Ibu Bupati tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada saya. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada khususnya pengurus takmir Masjid Agung Demak yang telah menyelenggarakan ini. Dan kalau boleh usul atau saya memberikan apresiasi lagi tentang kreativitas buku tersebut, mudah-mudahan nanti tidak hanya home theater, tapi akan hadir museum yang besar seperti yang dibuat di pinggiran Masjid Nabawi. Di sana ada yang namanya Ma'rad, ada Ma'rad Darussalam, dulu ada Ma'rad Asmaul Husna. Kalau orang hanya pergi ke Demak, tidak hanya melihat Masjid Demak, tapi melihat sejarah. Sehingga ketika pergi ke Demak tidak hanya berziarah, tapi mendapat ilmu. Kalau itu yang diciptakan buku, mudah-mudahan kita berobsesi dan bisa terrealisasi. Demak harus menjadi pusat kajian Islam Nusantara. Saya kira ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.